Baik, ketemu lagi kita hari ini di mata pelajaran yang berbeda. Kita lihat, kali ini kita belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, karena ini pelajaran IPA yang pertama kali di semester ini. Yaitu 3.1 memahami gejala alam biotik dan abiotik. Sementara untuk KD 4.1-nya mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Oke, kita lihat. Materi pada hari ini yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan habis belajar IPA ini kamu bisa menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Tentu kamu sudah pernah belajar ketika di SMP ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengkelompokkan keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Nah, coba kamu lihat di sekitar kamu, di lingkungan rumahmu saja, kamu akan melihat ada banyak jenis makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Bisakah kamu menuliskan jenis-jenisnya? Tentu kamu bisa menuliskan jenis-jenisnya. Kita akan bahas ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, coba kamu perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitar kamu. Ciri-ciri yang pertamanya membutuhkan nutrisi. Kita lihat, nutrisi ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi berdasarkan cara memperoleh makanan yang dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, organisme autotrof ini merupakan organisme yang mampu mendeteksi sintesis makanannya sendiri. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Organisme autotrof ini syarat utama yang paling penting harus memiliki klorofil. Nah, organisme yang memiliki klorofil yang kita ketahui contohnya adalah tumbuhan hijau. Oke, betul. Nah, kemudian yang kedua ada heterotrof. Nah, heterotrof ini merupakan konsumen. Di mana kalau konsumen ini berdasarkan jenis makanannya dibeda-bedakan lagi menjadi beberapa jenis. Contoh, ada herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, ada banyak sekali jenis dari heterotrof. Yang ciri kedua dari makhluk hidup yaitu bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk mengambil oksigen dari lingkungan, kemudian diserap ke dalam tubuh dan dikirim ke dalam setiap sel melalui sistem respirasi. Ciri yang ketiga adalah bereproduksi. Reproduksi ini dapat terjadi secara seksual dan secara aseksual. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Maksud dari tumbuh ini yaitu proses pertambahan volume makhluk hidup karena adanya pertambahan ukuran sel dan sementara berkembang ini merupakan proses menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Kemudian kita lihat ciri selanjutnya yaitu bergerak. Bergerak ini merupakan posisi anggota tubuh dari suatu organisme yang berubah. Jadi terjadinya perubahan posisi dari anggota tubuh. Kemudian peka terhadap rangsangan. Maksudnya, kemampuan makhluk hidup untuk merespon terhadap stimulus yang ada. Jadi, makhluk hidup ini pada dasarnya semuanya adalah peka terhadap rangsangan. Kemudian, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini berupa metabolisme pada tubuh. Makhluk hidup ini harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh makhluk hidup. Contohnya, ada banyak organ-organ yang bisa mengeluarkan zat sisa. Ada ginjal, ada kulit, ada pencernaan. Ini merupakan organ-organ yang mengeluarkan zat metabolisme pada tubuh makhluk hidup. Itu contoh pada manusia tadi. Oke, kita lihat selanjutnya keanekaragaman makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup ini dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, keanekaragaman tingkat gen. Kita lihat,
tingkat ekosistem. Ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Jadi tingkat keanekaragaman ekosistem ini contohnya ekosistem laut akan berbeda keanekaragamannya dengan ekosistem gurun. Begitu juga terhadap ekosistem padang pasir misalnya. Nah, atau ekosistem daerah kutub. Jadi dia berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Ini menunjukkan adanya variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies dalam genus yang sama atau spesies yang sama. Jadi tingkat yang berbedanya terletak pada tingkat spesies atau jenis. Contohnya ada singa, ada kucing. Ini dia satu jenis, satu tingkat genus, tapi berbeda pada tingkat spesies atau jenisnya. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman tingkat gen. Ini menunjukkan adanya variasi gen dalam satu spesies. Jadi dia terdapat satu spesies tetapi berbeda dalam bentuk gennya. Contohnya ada bunga mawar. Mawar ini ada mawar ungu, ada mawar merah, ada mawar warna pink, mawar warna putih. Itu perbedaan yang itu terletak pada tingkat gen. Ini dia. Contoh tadi tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada ekosistem gurun, ada ekosistem laut, ada ekosistem danau. Ini berbeda-beda, populasi yang terdapat pada ekosistem ini berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Sementara tingkat keanekaragaman tingkat gen, ini tadi contohnya mawar. Ya, ada mawar warna ungu, putih, merah, pink. Dia berbeda-beda dalam gennya. Sedangkan keanekaragaman tingkat jenis, ini contohnya tadi kucing, kemudian ada harimau, ada singa, ini apa nih? Citah. Ini mereka satu genus tapi berbeda jenisnya. Kita lihat keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Keanekaragamannya itu dibedakan menjadi dua sebenarnya. Ada tipe hewan di Indonesia yang sesuai dengan garis Wallace dan Weber. Satunya lagi hewan dan tumbuhan endemik. Kita lihat satu-satu. Di Indonesia sesuai dengan garis Wallace dan Weber itu yang pertama ada tipe oriental. Ini berada di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Contohnya gajah, harimau, badak, dan berbagai macam kera. Kemudian kalau jenis burungnya ada jalak Bali, elang, dan Jawa. Nah, elang Jawa. Jadi pada tipe oriental ini terdapat jenis mamalia yang berukuran besar. Contohnya tadi ada gajah, harimau, dan badak. Sementara di wilayah Sumatera dan Jawa serta Kalimantan ini juga terdapat berbagai jenis kera. Untuk jenis burungnya tidak terlalu memiliki warna atau corak yang mencolok. Jadi warnanya cenderung tidak berwarna-warni. Itu untuk di daerah tipe oriental. Kemudian kita lihat tipe Australia. Nah, pada tipe Australia ini terdapat di daerah wilayah Papua dan Kepulauan Aru, contohnya ada kuskus, landak, cendrawasih, dan kasuari. Nah, di sini jenis dari mamalianya ini cenderung berukuran kecil, contohnya landak dan kuskus tadi. Jadi berbeda dengan oriental. Kalau oriental tadi jenisnya cukup besar untuk jenis mamalia. Sementara tipe Australia jenis mamalianya berukuran lebih kecil. Namun untuk jenis burung di tipe Australia ini memiliki jenis burung dengan warna yang sangat menarik. Contohnya cendrawasih dan kasuari. Warna dan corak yang sangat bagus sekali. Namun pada tipe Australia tidak terdapat jenis kera. Kita lihat lagi tipe yang ketiga, ada tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi sampai pada Kepulauan Maluku. Nah, contohnya ada tarsius, burung malelo, kuskus, dan anoa. Pada tipe peralihan ini merupakan terdapat sedikit tipe oriental dan sedikit tipe Australia. Jadi dia perpaduan. Lalu kita lihat ada yang namanya hewan dan tumbuhan endemik. Ya. Hewan dan tumbuhan endemik ini
Jadi hewan dan tumbuhan endemik ini artinya hewan dan tumbuhan yang terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Contohnya ada harimau Jawa, kemudian ada jalak Bali putih, badak bercula 1, Rafflesia anordi, dan Rafflesia ciliata. Dan ada banyak lagi jenis Rafflesia lainnya. Coba kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, ini tipe Australia, kemudian yang ini tipe Oriental, dan ini contoh tipe pengalihan. Oke. Oh, ternyata habis ya. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Nanti jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk membuka deskripsi dari link YouTube yang ini, bahwa di link YouTube itu nanti akan ada form atau akan ada link untuk mengisi lembar tugas kamu.